sudah memenuhi rasa keadilan publik. Ini yang mungkin menjadi sejarah bagi peradilan di Indonesia, di mana publik sangat begitu antusias menyambut putusan Majelis Hakim dalam kasus pembunuhan berencana untuk Richard Eliezer khususnya yang divonis 1 tahun 6 bulan penjara, disambut begitu sukacita oleh pendukungnya karena memang Richard Eliezer kita ketahui selama ini di persidangan telah menjadi saksi mahkota. Selain menjadi saksi mahkota, ia juga membongkar kasus. Belum lagi juga Richard Eliezer ini menyesali perbuatannya dan belum pernah dihukum. Terlebih keluarga korban almarhum Brigadir Yosua, seperti yang diutarakan oleh Majelis Hakim juga tadi, telah memaafkan Richard Eliezer, dan ini menjadi juga poin meringankan untuk Richard Eliezer yang akhirnya diputus 1 tahun 6 bulan pidana penjara. Jika kita menyimak persidangan tadi setelah Majelis Hakim membacakan putusan terhadap Richard Eliezer, pria yang akrab disapa Icat ini langsung dikerubuti oleh petugas LPSK, dijaga begitu ketat karena memang massa yang ada di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan seperti yang Anda lihat di layar kaca begitu banyak, sehingga meskipun sebagian besar massa ini merupakan pendukung Richard Eliezer, dikhawatirkan tetap ada hal-hal yang tidak diinginkan menimpa pada Richard Eliezer yang kita ketahui statusnya sebagai penguak fakta atau justice collaborator dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua. Kita akan sapa jurnalis Kompas TV yang saat ini berada di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Melalui sambungan telepon ada jurnalis Kompas TV Tifal Solesa di sana. Tifal, bisa Anda gambarkan apa yang disuarakan oleh para pendukung Richard Eliezer di sana saat ini? Sebagian dari bicara kepada saya setelah proses sidang yang berlangsung hari ini di ruang sidang utama Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Mereka bersyukur dan berterima kasih kepada Majelis Hakim dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang sudah menjatuhkan potongan pidana yang maksimal kepada Richard Eliezer yang posisinya sebagai penguak fakta atau justice collaborator sudah dikabulkan oleh Majelis Hakim. Awalnya dituntut 12 tahun kurungan penjara oleh jaksa penuntut umum, namun pada akhirnya setelah mempertimbangkan amicus curiae atau surat sahabat pengadilan yang dilontarkan oleh sejumlah pihak terutama dari kalangan akademisi maupun juga dari lembaga swadaya masyarakat, pada akhirnya 1,5 tahun kurungan penjara ini diberikan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kepada Richard Eliezer Pudihang Lumiu. Ada beberapa pertimbangan yang kemudian dijadikan dasar dari hakim ini akhirnya menuntut ataupun juga memvonis 1,5 tahun kurungan penjara. Salah satu poinnya adalah sebagai teman dekat atau orang dekat dari korban Operasi Yosua Huta Barat, Richard Eliezer ini menghilangkan nyawa temannya sendiri dengan cara menembak di Kompleks Polri Duren 3 Jakarta Selatan. Tapi salah satu pertimbangan yang dipandang cukup signifikan di sini bagi Richard Eliezer adalah soal statusnya sebagai justice collaborator. Inilah yang disyukuri. Tadi sempat setelah disampaikan 1,5 tahun kurungan penjara disampaikan oleh Majelis Hakim, seluruh pendukung Richard Eliezer baik yang berada di dalam ruang sidang maupun yang tidak mendapatkan kursi pengunjung di dalam dan berjaga di sekitar ruang sidang utama bersorak-sorai, berteriak, mengucapkan syukur, menyampaikan terima kasih tak terhingga kepada Majelis Hakim. Sehingga ini yang saya tangkap sejauh ini. Visual yang ada di layar kaca saat ini juga menggambarkan juga keadaan saat ini di sekitar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Masih tidak jauh dari sekitar ruang sidang utama. Tim liputan kami memantau sorak-sorai dari para pendukung Richard Eliezer ini masih terus menggema. Saya melihat dari sini di depan ruang sidang 2 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mereka berkumpul menyamakan suara, menyampaikan apresiasi atas putusan yang sudah dikeluarkan oleh Majelis Hakim hari ini. Tadi setelah proses sidang, sempat ada sisi emosional yang ditunjukkan oleh kuasa hukum dari Richard Eliezer Ronita Lapesi, menangis tapi tidak terlalu terdengar jelas soal apa yang akan dilakukan tindak lanjutnya selanjutnya setelah ada vonis 1,5 tahun. Apakah ada langkah lebih lanjut yang akan dilakukan oleh tim penasihat hukum? Ini masih butuh konfirmasi lebih lanjut. Tapi setidaknya dari Majelis Hakim sudah mengabulkan
permintaan dari status justice kolaborator yang dipegang oleh Richard Eliezer Pudihang Lumiu yang statusnya dalam kasus ini sebagai orang yang langsung menghilangkan nyawa Yosua, sebagai eksekutor langsung yang menembak Yosua di Kompleks Polri Duren 3. Kira-kira gambarannya begitu dulu, Radi. Ya, Tifal, tadi juga kita sama-sama melihat begitu hakim selesai membacakan putusan, Richard Eliezer langsung dikerubuti oleh petugas LPSK. Dengan sigap petugas LPSK langsung mengerumuni Richard Eliezer, dan saat ini apa yang terjadi? Dibawa kemana Richard Eliezer saat ini oleh petugas LPSK? Apa kembali ke tahanan atau seperti apa? Itu sebetulnya sudah sesuai dengan prosedur yang dilakukan, yang dipegang oleh LPSK dengan status dari Richard Eliezer sebagai sosok yang terlindung oleh LPSK, maka hak dia untuk dilindungi oleh petugas LPSK dari sepanjang dia menjalani proses hukum. Bahkan saat proses peradilan ini dilakukan, sebelum masuk ruang sidang, bahkan sampai dia dipulangkan kembali ke rumah tahanan, ini tetap dilindungi LPSK. Ini semata-mata hanya menjalankan prosedur yang diperlukan oleh LPSK untuk Richard Eliezer ini, untuk haknya begitu, Radhi. Baik, lalu ini kerumunan yang terjadi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tentu sudah kita ketahui sejak pagi, bahkan sudah berkerumun berantri ingin masuk ke area Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kalau yang Anda simak di sana, Anda amati di sana, kerumunan ataupun massa yang berada di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ini, apakah ada yang mengordinir atau mereka memang dengan sukarela datang ke sana untuk mendukung Richard Eliezer? Banyak yang mengatakan bahwa mereka sukarela datang ke pengadilan ini dengan ragam latar belakang, tidak hanya ibu rumah tangga, tidak hanya kalangan pekerja, banyak profil yang berkumpul di sini. Mereka bahkan rela datang bahkan sebelum gerbang sidang atau gerbang utama untuk pengunjung ini dibuka tadi. Kira-kira lewat dari pukul 8 pagi mereka sudah berada menunggu di depan gerbang sampai akhirnya gerbang dibuka, berharap ada hal-hal yang sesuai dengan keinginan mereka agar vonis bagi Richard Eliezer ini diringankan begitu. Tidak hanya menunggu dari depan gerbang, saat gerbang dibuka, pintu ruang sidang utama ini belum juga dibuka oleh petugas keamanan internal pengadilan. Mereka masih tetap menunggu, bahkan sempat terjadi perbedaan argumen di sini dengan awak media yang juga sama-sama menunggu kedatangan dari terdakwa Richard Eliezer dan juga penasihat hukumnya untuk melangsungkan vonis pada hari ini. Semuanya menunggu demi satu hal, demi mencapai keinginan agar vonis bagi Richard Eliezer ini diringankan. Dan kabarnya kira-kira begitu. Bahkan kami masih berkumpul di sekitar pengadilan. Ya, Tifal, suara Anda sedikit kurang jelas di akhir informasi yang Anda sampaikan tadi. Namun yang saya tangkap tadi intinya bahwa masa ini tidak ada yang mengordinir dan mereka secara sukarela hadir di ruang sidang untuk mendukung Richard Eliezer. Tadi memang LPSK langsung mengerubuti Eliezer dan membawa Richard Eliezer keluar ruang sidang. Namun pemandangan yang tidak biasa, bahkan sebelum hakim meninggalkan ruang sidang, LPSK sudah bersiap bergegas. Ini mungkin memang salah satu antisipasi agar Richard Eliezer ini merasa aman begitu di tengah kerumunan yang saat ini ada di sana. Tapi dipastikan, Tifal, saya ingin memastikan sekali lagi bahwa kerumunan ini sudah diperiksa dengan ketat oleh petugas keamanan sehingga tidak ada yang diduga bisa membahayakan jalannya persidangan begitu ya, Tifal ya? Sudah dipastikan demikian, karena prosedur bagi pengunjung yang datang ke pengadilan ini, siapapun yang akan masuk menuju ke ruang sidang utama saat berada di gerbang masuk untuk pengunjung, mereka sudah disekat lebih dulu. Sekatnya bentuknya bagaimana? Mereka barang-barang bawaannya dicek dengan detektor yang sudah disiapkan oleh pihak pengadilan, lalu dicek identitas mereka di awal sebelum mereka masuk, baru kemudian berada di sini. Saat mereka sudah berada di sekitar ruang sidang utama pun mereka tidak diperkenankan seluruhnya untuk masuk sebetulnya, karena ada kapasitas yang dibatasi di sini. Di dalam hanya jumlahnya bisa puluhan orang, tapi dengan jumlah yang masif seperti ini, makanya kemudian dari pihak pengadilan sudah memfasilitasi ada monitor di sekitar gedung pengadilan ini bagi mereka tidak kebagian kursi di area pengunjung ruang sidang utama. Ini yang bentuk dari pihak pengadilan mengakomodasi keinginan dari para pengunjung sidang yang akan menonton sidang vonis terhadap Richard Eliezer ini.
semata-mata demi memastikan keamanan dan ketertiban bersama, karena kita paham sendiri bahwa yang bersidang ini tidak hanya Eliezer, yang bertugas di sini tidak hanya bagi majelis hakim untuk sidang Richard Eliezer, tapi masih ada hakim yang bekerja untuk agenda yang lain dari karyawan ataupun juga pegawai pengadilan juga melakukan aktivitas yang sama. Ini demi kenyamanan dan keselamatan bersama. Sebatas itu, Radit. Baik. Saya juga ingin menanyakan perihal Roni Talapesi, kuasa hukum atau penasihat hukum dari Richard Eliezer, yang Anda juga sempat singgung tadi setelah sidang dengan emosional meluapkan haru birunya dengan menangis begitu ya, mengucap syukur. Dia sangat sentimental mendengar putusan hakim ini dan merasa memang keadilan ini sudah ditegakkan oleh majelis hakim. Nah, tadi setelah sidang berlangsung ada isyarat bagi kuasa hukum atau penasihat hukum dari Richard Eliezer, apakah ada langkah hukum lanjutan atau tetap pada putusan majelis hakim saat ini? Untuk soal itu saya masih butuh konfirmasi, tapi setidaknya di bagian awal sebelum proses sidang ini berjalan untuk Richard Eliezer, Roni Talapesi sudah menyampaikan bahwa Richard Eliezer ini sudah dalam posisi ikhlas, sudah siap dengan segala apapun putusan yang dilayangkan oleh majelis hakim. Apapun kemudian, entah itu diberatkan, saat itu kondisinya ya, entah itu diberatkan ataupun diringankan posisinya, entah itu dikabulkan justice kolaborator statusnya yang sempat dipegang oleh dari LPSK atau tidak, ia sudah siap dengan segala konsekuensi dan segala kemungkinan yang terjadi. Untuk tadi vonis 1,5 tahun bagi Richard Eliezer, itu pun belum dipotong lagi dengan masa penahanan yang dilakukan sepanjang proses peradilan ini atau selama proses hukum ini berjalan. Saya masih butuh konfirmasi lagi apakah kemudian akan berharap untuk proses banding, untuk berharap bebas atau tidak. Karena ada beberapa juga dari pendukung Richard Eliezer ini menyebut atau berharap agar Eliezer ini bebas. Karena hanya kejujuran dia, menurut mereka, karena hanya kejujuran Richard Eliezer ini yang membongkar yang awalnya skenario tembak-menembak di Kompleks Polri Duren 3, yang berlangsung saat itu skenarionya antara Richard dengan Yosua Huta Barat di Kompleks Polri itu, terbuka semuanya dan ia yang membongkar bahwa yang sebenarnya terjadi adalah upaya pembunuhan terhadap Nofriansah Yosua Huta Barat di Kompleks Polri Duren 3. Kami masih butuh konfirmasi soal itu, Radit. Baik, ada juga analisis yang menarik seperti ini, Tifal, bahwa vonis yang dijatuhkan oleh majelis hakim 1 tahun 6 bulan penjara, 1,5 tahun ini di bawah syarat hukuman maksimal 2 tahun untuk anggota polisi yang sedang tersangkut masalah pidana, termasuk Richard Eliezer saat ini. Nah, jika memang majelis hakim menjatuhkan 1 tahun 6 bulan penjara, dan sepertinya kalau saya tidak salah PTDH juga belum dijatuhkan kepada Richard Eliezer ya, belum ada putusan PTDH. Nah, analisis dari Anda sendiri, apakah memang proses ini bisa ditindaklanjuti bahwa Richard Eliezer bisa kembali ke institusinya sebagai anggota kepolisian, anggota Polri? Soal itu juga masih harus dikonfirmasi oleh pihak Polri, apakah ada peluang untuk itu, apakah ada kans bagi Richard Eliezer untuk bisa kembali aktif sebagai anggota Polri, atau ada prosedur lain soal itu. Karena yang kita, betul ada yang Anda singgung tadi, Radi, bahwa prosedur dari etik atau kode etik terhadap Richard Eliezer dalam kasus ini belum berjalan, karena prosedur pidananya masih berlangsung sampai dengan saat ini. Sehingga butuh konfirmasi dari pihak Mabes Polri apakah tindakan kode etik ini bakal diteruskan atau tidak. Ini masih butuh konfirmasi sekali lagi kepada pihak Mabes Polri, Radit. Baik, ini yang juga tentu informasinya ditunggu banyak pihak, bahwa apakah Richard Eliezer ini bisa melanjutkan karirnya sebagai anggota polisi setelah divonis 1 tahun 6 bulan penjara. Karena syaratnya, kalau saya tidak salah, memang hukuman maksimalnya itu 2 tahun jika ingin seorang anggota polisi yang tersangkut masalah pidana kembali ke institusinya. Baik, Tifal, kita akan kembali lagi ke Anda nanti untuk memperbaharui informasi-informasi paling baru dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dan saat ini kita ketahui bahwa masa di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan setelah Richard Eliezer divonis 1 tahun 6 bulan penjara oleh majelis hakim masih berkumpul di sana. Dan kita akan simak pernyataan dari Roni Talapesi, kuasa hukum dari Richard Eliezer setelah sidang berikut ini. Justice Collaborator Richard Eliezer. Seberapa penting menurut dari Bang Roni dari Justice Collaborator dan Amicus Curiae sebagai pengurang? Tentunya ini penting karena apa? Semoga dari kasus ini akan menjadi ukuran bahwa seseorang yang menjadi Justice Collaborator bekerja sama untuk mengungkap kejahatan-kejahatan yang sulit atau rumit itu bisa diterima. Dalam putusan tadi
hakim kan menerima status dia sebagai justice collaborator. Ini adalah kemenangan rakyat Indonesia, kemenangan orang kecil, wong cilik. Terkait ini mungkin kan ada kemungkinan untuk banding juga, bagaimana untuk menanggapi banding dari Ya, pihak? kalau kami sih berharap bahwa jaksa tidak melakukan banding ya, tetapi itu kan keputusan dari jaksa, kami hormati, kami hargai. Tapi semua kemungkinan kita akan hadapi, kita akan lewat. Ini sedikit kan hukumannya sedikit ringan dan ada kemungkinan untuk Richard Eliezer kembali ke kepolisian. Bagaimana tanggapan dari Bang Roni sendiri dan mungkin apakah Richard pernah? Adalah harapan dari Richard Eliezer untuk kembali berdinas menjadi anggota BRIMOB. Itu adalah kebanggaan Richard Eliezer, Mas. Untuk paling yang terakhir Bang Roni, pesan-pesan mungkin yang ingin Bang Roni sampaikan ataupun yang sempat Richard sampaikan kepada pendukung. Ya, Richard menyampaikan kepada saya untuk tolong disampaikan kepada seluruh masyarakat Indonesia yang ikut mendukung Richard Eliezer, kepada pihak-pihak yang ikut mendukung Richard Eliezer. Dia mengucapkan tadi, Bang tolong sampaikan terima kasih banyak, biar Tuhan yang balas kebaikan dari semua orang yang ikut mendukung dia. Kami sangat berterima kasih dan ini adalah kemenangan untuk orang kecil, kemenangan kita semuanya. Dan juga pun kami berterima kasih kepada keluarga dari almarhum Joshua yang sudah memaafkan Richard Eliezer. Tadi masuk dalam pertimbangan putusan pengadilan, kami mengucapkan banyak terima kasih. Ini sangat berarti. Konsisten Richard, kejujuran Richard dihargai dalam putusan pengadilan ini. Baik, terima kasih banyak Bang Roni Salpesi atas waktunya. Begitu saudara tanggapan dari penasihat hukum dari Richard Eliezer setelah menerima putusan atau vonis dari majelis hakim dari Richard Eliezer. Begitu pula berakhir drama dari persidangan Richard Eliezer dan juga para terdakwa lainnya. Taufik Riyadi, Subandi, Kompas TV, Jakarta. Baik, itu tadi laporan dari Taufik Riyadi, jurnalis Kompas TV di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mewawancarai penasihat hukum dari Richard Eliezer, Roni Talapesi. Tadi Roni menyinggung bahwa dari pihak Richard Eliezer maupun penasihat hukumnya sepertinya tidak akan mengajukan banding. Namun kuasa hukum juga mengharapkan jaksa juga tidak mengajukan banding meskipun apapun yang diputuskan oleh jaksa nanti setelah putusan hakim ini akan dihormati oleh pihak Richard Eliezer maupun dari kuasa hukumnya. Dan tadi juga Roni Talapesi menyatakan bahwa putusan majelis hakim yang memvonis Richard Eliezer dengan hukuman penjara 1,5 tahun ini merupakan kemenangan dan keadilan bagi seluruh masyarakat, terutama orang kecil. Karena memang banyak sekali publik yang merasa bahwa keadilan beberapa kali tidak tampak atau tidak hadir bagi masyarakat kecil atau bagi rakyat kecil. Dan dalam persidangan kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua kali ini dengan terdakwa Richard Eliezer, majelis hakim menunjukkan bahwa keadilan juga pantas diberikan untuk masyarakat kecil. Visual yang Anda saksikan ini adalah detik-detik Richard Eliezer menerima vonis dari majelis hakim 1 tahun 6 bulan penjara dan langsung diamankan oleh petugas LPSK atau Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Kita ketahui bahwa Richard Eliezer saat ini berstatus atau dalam persidangan, selama persidangan ini berstatus sebagai justice collaborator atau penguak fakta. Dengan demikian wajar sekali bahwa LPSK sangat melindungi Richard Eliezer di tengah kerumunan massa yang hadir sangat banyak, sangat antusias di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Setelah majelis hakim membacakan vonis 1 tahun 6 bulan penjara kepada Richard Eliezer. Tadi juga kami sempat, jurnalis Kompas TV ini Putri Trisnanda sempat mewawancarai dari orang tua Richard Eliezer yang saat ini berada di kediaman penasihat hukum Richard Eliezer, Roni Talapesi di kawasan Bintaro, menyaksikan lewat layar kaca anaknya divonis 1 tahun 6 bulan penjara oleh putusan majelis hakim. Tentu saja kita tadi menyaksikan bahwa orang tua dari Richard Eliezer juga sangat bersyukur dan bahkan sempat bersujud tadi menerima keadilan dari majelis hakim begitu katanya. Kita akan kembali menuju ke jurnalis Kompas TV Tifa Solesa yang saat ini berada di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sepertinya Tifal sudah bersama dengan para pendukung Richard Eliezer di sana. Tifal, silakan laporan Anda, apa yang saat ini para pendukung Richard Eliezer lakukan di sana?
Tadi sempat saya singgung di awal, Radi, bahwa mereka berkumpul menyamakan suara, mengapresiasi putusan dari majelis hakim. Tapi detailnya sebetulnya apa yang mereka syukuri sebetulnya dari tuntutan 12 tahun dari jaksa berubah jadi 1,5 tahun vonis terhadap Richard Eliezer ini. Sudah bersama saya ada Kak Mary Chen, ada Kak Sela juga ya, sudah bergabung bersama kami, sudah pakai kaos hashtagnya Save Baradae, Torang Deng Icat. 12 tahun dan tuntutan jaksa berubah jadi 1,5 tahun vonis nih buat Eliezer. Selega apa Kak Mary sekarang? Kita sangat lega sekali karena dengan tuntutan di bawah 5 tahun dia tidak auto PTDH. Berarti dia bisa kembali bekerja di Polri. Dan setelah dipotong masa tahanan kan tidak terlalu lama lagi Kak. Icat akan bebas. Tapi memang sudah sesuai perkiraan nggak sih yang 1,5 tahun divonis oleh majelis hakim? Awalnya emang ngiranya berapa tahun, Kak? Awalnya ngiranya berapa tahun? Awalnya kalau saya pribadi ya, ini opini pribadi ya, saya itu berpikir akan dijatuhin 2 tahun. Tapi kan Tuhan menjawab lebih dari apa yang kita minta. Kita minta 2 tahun, Tuhan kasih 1,5 tahun. Kalau Kak Sela gimana? Bahagia banget kita. Gak expect sih, karena kan mikirnya mungkin akan berat atau gimana, tapi ternyata vonisnya lebih rendah dari yang kita harapkan. Itu lega banget sih buat kita. Tapi tadi kan bareng sama teman-teman juga ya, memakai kaos yang sama. Suara mereka rata-rata gimana tadi pada ngumpul di ujung sana? Nangis, seneng, bahagia, gak nyangka kalau ternyata Icat cuman bisa dapat 1 tahun 6 bulan tuh menurut kita udah bahagia banget. Lega ya kondisi sekarang? Lega banget. Kalau tadi kan sempat live TikTok juga saya lihat dari kayak Kak Mary. Tadi pada komentar apa nih di akun Kakak? Nih, terima kasih Tuhan Yesus, alhamdulillah. Kayak gitu-gitu Kak, selamat bertugas lagi Icat. Kayak gitu Kak, Selamat Tuhan Yesus Icat. baik, Terus Allahu Akbar, alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya seperti itu Pak. Apresiasi buat hakimnya gimana nih? Ada yang mau disampaikan nggak ke hakim? Oh ya, Pak Hakim, terima kasih telah memberikan vonis seperti itu untuk Icat. Itu membuat kami percaya bahwa di Indonesia itu masih ada keadilan untuk orang kecil. Kalau Kakak gimana? Kalau dari aku, terima kasih banget buat Pak Hakim sebagai wakil Tuhan telah mendengar doa-doa kami, telah mendengar apa yang kita suarakan selama ini, bisa ngasih Icat tuh vonis serendah itu tuh bersyukur banget. Oke, saya harus tegaskan dulu nih, ini kan kayaknya makin hari jumlah pendukungnya Icat ini kan makin banyak. Memang terorganisasi oleh Kak Mary yang langsung memotorinya atau gimana sebetulnya Kak? Enggak, jadi gini Kak, saya itu awalnya saya tuh berdiri sendiri. Jadi saya kenal dia dan beberapa teman yang lain juga kenalnya di sini, gitu kan. Nah kebetulan di TikTok saya itu followersnya naik terus. Nah, saya rasa dari mereka jadi antusias untuk ikut karena melihat kejujuran Icat ya, dan dia tuh kooperatif sekali dan bekerja sama dengan pengadilan tuh benar-benar bagus banget gitu loh. Jadi mereka tergerak juga untuk mendukung Icat. Jadi Kak Sela terajak atau gimana ceritanya nih Kak? Dengan sendirinya, jadi dari awal aku udah ikutin secara online, lihat dari live Kompas juga, udah gitu begitu Januari aku bisa datang, langsung setiap kali ada sidang Icat tuh aku selalu datang dan terus kenalan sama Cimeri dengan yang lain juga. Yang mendorong akhirnya Kakak mendukung sosok Richard Eliezer ini, apanya sih Kak? Aku lihatnya karena kan awalnya kesian ya, dia gak banyak orang yang mensupport dia, gak banyak orang yang ngedukung dia. Udah gitu dia mulai jujur, dia jadi GC. Itu sih dari situ hati aku tergerak, oh ini orang harus didukung, ini orang harus kita bela, kayak gitu. Kalau Kak Mary? Ya, karena kejujurannya ya. Mungkin pertama berawal dari rasa kasihan, kita berempati sama dia. Tapi dengan melihat kejujuran anak ini, dari hari ke hari kita jadi sayang. Jadi kita tuh benar-benar sayang sama dia tuh tulus, seperti keluarga sendiri. Tadi lihat ekspresinya Richard pas dengar vonis 1,5 tahun. Apa yang kepikir, apa yang kerasa sih Kak? Maksudnya apa yang Ica rasakan? Yang pas lihat ekspresi Richard tadi, apa yang Kakak pikirkan mungkin dalam bayangan si Richard dengan vonis yang 1,5 tahun saat 4 terdakwa yang lain malah diperberat vonisnya itu gimana? Pasti bahagia sekali Kak ya. Jadi dia bisa melanjutkan kembali lagi hidupnya. Itu sih. Nah ini pertanyaan terakhir nih. Apakah gerakan-gerakan yang semacam ini, semacam Save Baradae ini bakal diteruskan untuk kasus yang lain atau ya udah stop di sini aja? Kita nggak bisa jawab dulu sih ya, karena ini kan berasal dari hati pertamanya, kita berempati dulu. Kalau memang nanti ternyata ada kasus yang membuat kita berempati ya, mungkin kita akan ini lagi untuk berpartisipasi lagi. Akan tergerak seperti ini lagi. Oke. Ini kebetulan kami juga sedang bersama dengan orang tuanya
Richard Eliezer. Mungkin bisa disampaikan di depan dari pendukungnya untuk orang tua setelah vonis ini mau disampaikan apa? Oke, Om, Tante, semangat ya Tante, kita menang. Jadi perjuangan kita selama ini nggak sia-sia. Torang dan Icat, Tuhan itu baik. Om, Tante, ternyata doa-doa Om Tante, perjuangan Om Tante tuh gak sia-sia. Icat bisa divonis serendah ini tuh pasti itu juga dari doa-doa kalian. Torang dan Icat, semangat terus. Terima kasih banyak waktunya ya, Kak Mary, Kak Sela. Makasih waktunya. Sorry kita ganggu ini, mungkin tadi teman-teman selebrasi pada di ujung ya. Terima kasih ya sekali lagi sudah mau bergabung bersama kami di Kompas TV. Gambarannya kira-kira begitu, Radi. Jadi suara mereka mewakili masyarakat umum yang sudah menyaksikan kasus ini dari bulan Juli 2022 saat kasus ini terungkap pertama kali waktu itu sampai proses peradilan hari ini setidaknya di tingkat peradilan tahap pertama mereka terus-menerus menyuarakan suara-suara mereka, pendapat mereka, aspirasi mereka, entah itu dengan datang ke ruang sidang, entah itu dengan menggunakan perantara media sosial. Untuk semangatnya apa? Saya mengutip pernyataan tadi bahwa mereka menilai bahwa Richard sudah berlaku jujur, sudah menyampaikan apa yang sebenarnya terjadi di Kompleks Polri Duren 3 itu. Gambarannya demikian, Radi. Ya, saya juga bisa merasakan bagaimana kelegaan, bagaimana kebahagiaan, bagaimana euforia para pendukung Richard Eliezer maupun jadi dari keluarga Richard Eliezer menyambut putusan hakim yang dianggap sudah mewakili keadilan masyarakat, terutama masyarakat kecil. Terima kasih Tifal Solesa dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kami akan kembali nanti untuk perbarui informasi lainnya dari sana. Dan saudara, breaking news Kompas TV akan dilanjutkan rekan saya Muhammad Syahreza setelah jeda. Tetaplah bersama kami.